Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Rich Camp dan saudara muslimku dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita, Allah masukkan kita ke dalam gerbang Ramadan yang sangat mulia, bulan yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengabulkan pinta dan doa kita selama ini. Dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Artinya ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan usia kita kepada bulan Ramadan. Maka satu dari sekian banyak doa yang perlu kita panjatkan ke hadirat Allah, mudah-mudahan nikmat ini jangan Allah putuskan, jangan Allah ambil, jangan Allah cabut sampai kita bisa mengisi Ramadan dengan semaksimal mungkin. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus terimpah ruah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang agung, yang paling sempurna akhlak dan kebaikannya. Manusia yang telah memberikan contoh yang sempurna dan ideal bagaimana cara mengisi Ramadan, bagaimana cara kita menghabiskan Ramadan, dan bagaimana cara kita memaksimalkan Ramadan. Dan manusia yang terbaik yang ketika pernah ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bagaimana anda salat sampai-sampai bengkak kedua kaki anda? Hatta tawarramat qadamahu." Maka beliau menyatakan, "Wahai Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Wahai Aisyah, aku ingin menjadi hamba Allah yang dihitung sebagai orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan salawat dan salam Allah juga sampaikan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada pengikut dan termasuklah kita dalamnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah Masjid Rich Camp Baitur Rahman, Rich Camp dimuliakan Allah. Berbicara tentang Ramadan, maka berbicara kita tentang kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah terhingga. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha Baik, Dzul Judi wal Karam. Allah memiliki kesempurnaan dalam kebaikannya. Maka Allah memberikan kesempatan emas kepada kita. Bagaimana selayaknya kita sebagai hamba untuk memaksimalkan umur kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan bahwa Ramadan ini jangan dijadikan sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita. Amin Allahumma amin. Berbicara tentang Ramadan, maka kita akan bicara tentang balasan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ini janji yang pasti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pastikan kepada kita. Kita tahu bahwa beliau adalah pribadi yang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa beliau adalah pribadi yang ketika berucap maka ucapannya tak pernah bohong. Karena ucapan beliau semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah. Sekarang bagaimana mumpung kita masih pada awal-awal Ramadan, supaya Ramadan kita dijadikan Ramadan yang bernas, supaya dijadikan Ramadan yang berkualitas, supaya dijadikan Ramadan yang maksimal. Maka yang pertama, sesungguhnya bagi kita sebelum masuk Ramadan, maka mestinya kita sebagai hamba mempunyai persiapan-persiapan. Entah itu persiapan harta, entah itu persiapan manajemen waktunya, tapi yang tak kalah penting adalah persiapan ilmunya. Maka bagi seorang muslim, segala sesuatunya harus didasari dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bahwa setiap orang yang beramal tapi tak didasari dengan ilmu, maka amalnya tertolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti karena Ramadan hukumnya wajib, berpuasa Ramadan hukumnya wajib, maka belajar ilmu tentang puasa, tentang Ramadan, tentang lain sebagainya juga hukumnya wajib. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti kita sebagai hamba wajib belajar ilmu tentang Ramadan supaya Ramadan kita dijadikan Ramadan yang berkualitas. Yang kedua, bahwa kita perlu persiapan-persiapan maliyah, persiapan harta benda.
Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan dikatakan para sahabat, Nabi Muhammad itu kalau di luar Ramadan maka kebaikannya luar biasa. Tapi beliau dinyatakan dalam riwayat wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, bahkan kebaikannya akan bertambah manakala di bulan Ramadan, hatta karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Kita lihat angin yang berhembus, pertama sifat angin yang berhembus itu tidak pernah berhenti, terus menerus, tak pernah lekat pada satu benda. Dia akan berjalan terus menerus. Berarti kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa silih berganti. Kemudian yang kedua, rihul mursalah, sifatnya adalah memberikan kebaikan kepada semuanya. Maka berarti kita sebagai hamba yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mencontoh kebaikan Rasulullah yang tak pernah terhenti, yang tak pernah melekat, yang sejatinya kebaikan tersebut diberikan kepada seluruh alam semesta. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bagaimana Ramadan supaya dijadikan Ramadan yang amat sangat istimewa dan bermanfaat? Maka pertama dikatakan para ulama, akhlis niyataka, ikhlaskan niatmu ketika masuk bulan Ramadan. Bahwa ketika masuk bulan Ramadan, maka apapun amal yang kita lakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memurnikan niat kita, yang kedua, akthir niyataka, perbanyaklah niatmu. Perbanyak niat dalam contoh misalnya, ya Allah, saya berpuasa di bulan Ramadan semata-mata mengharap ridhamu. Ya Allah, saya berpuasa di bulan Ramadan mengikut sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, saya berharap di bulan Ramadan maka punya semangat untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah Ramadan maka Engkau jadikan aku pribadi yang baik lagi. Ya Allah, dengan berkah Ramadan maka Engkau berikan berkah kepadaku, pada keluargaku. Ya Allah, dengan berkah Ramadan maka jadikan Ramadanku sebagaimana orang-orang telah Engkau ridhai terlebih dahulu. Maka berarti bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki amal ibadah kita, memperbanyak amal kita. Selanjutnya Ramadan, apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan bulan Ramadan? Maka azamkan dalam diri kita, dalam tekad kita, dalam benak kita, bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Kita takut jangan sampai kita tak diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berfikir, ketika kita berkeyakinan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, maka detik demi detik, menit demi menit, waktu demi waktu, kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan Allah sebagai hamba yang ketika masuk Ramadan, menjalani Ramadan dan keluar dari Ramadan bergelimang dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon, mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita tak kita sia-siakan. Kita berharap kepada Allah dijadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita, dan kita berharap bahwa ketika kita menjalankan Ramadan dan selesai dari Ramadan, maka kita menjadi pribadi yang senang akan kebaikan, cinta akan kemurnian, mencintai akan ketulusan, mencintai kebaikan sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Tak ada dendam, tak ada tamak, tak ada sifat pemarah, tak ada iri dan dengki. Seperti bayi yang baru dilahirkan dijadikan manusia yang seutuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap berharap bahwa Ramadan adalah bulan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berharap bahwa seluruh saudara muslim kita dimanapun berada pun mereka mendapatkan keberkahan kebaikan Ramadan insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.